Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, 123 juta warga mudik tahun ini, Presiden Joko Widodo tegas mewanti-wanti arus mudik 2023 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Sudah berjalan lancarkah penanganan mudik, terutama menghadapi puncak pergerakan warga ke kampung halaman? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Yang mudik nanti 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Manajemennya sudah sangat detail. Jadi artinya Presiden concern tentang ada masalah nggak gitu. Secara umum saya sampaikan Pak berjalan baik, bahwa terjadi suatu perpanjangan waktu ya ke Semarang lebih lama setengah jam, 1 jam ya, tetapi tidak ada kemacetan di Cipali. Terima kasih Pak Kapolri. Mulih dile, mulih dise, pulang sebentar atau menuju ke udik kampung halaman mudik. Jadi momen yang dinanti. Bahkan 123 juta warga diprediksi mudik tahun ini. Presiden Jokowi pun telah tegas mewanti-wanti agar semua pihak menyiapkan arus mudik Lebaran 2023 secara matang. Bagaimana kesiapan arus mudik Lebaran tahun ini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Masa puncak arus mudik, kepadatan arus lalu lintas terjadi di jalur tol Jakarta Cikampek. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, diberlakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya sistem lawan arus atau kontraflow kilometer 47 hingga 72 tol Jakarta Cikampek. Rekayasa lalu lintas saat arus kendaraan padat juga diberlakukan di kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 tol Kalikangkung dengan skema one way atau satu arah. Selama arus mudik Lebaran 2023, polisi sudah menyiapkan sejumlah skema rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan pemudik. Yang pertama, aturan ganjil genap di dalam tol untuk kendaraan pribadi. Ada pula sistem satu jalur atau one way. Juga ada sistem lawan arus atau kontraflow. Memang masyarakat juga cenderung untuk memilih setelah sahur atau malam setelah buka puasa, sehingga kemudian jam-jam tersebut yang tentunya ada peningkatan. Yang paling utama bahwa sampai saat ini pemudik khususnya yang dari arah barat ke timur semuanya tetap bisa berjalan dengan rekayasa yang kita laksanakan. Kemudian yang masyarakat pemudik dari wilayah timur yang akan ke barat, saat ini karena one way kita prioritaskan dari arah barat ke timur, bisa mengambil pilihan di jalur arteri. Karena jalur arteri pun ada petugas-petugas kita yang kita siapkan, sehingga kemudian baik yang di tol maupun yang di arteri semuanya kita berikan pelayanan. Bagi pengguna angkutan umum kereta api di stasiun Pasar Senen Jakarta salah satunya, jumlah penumpang berangkat tertinggi tercatat pada 18 hingga 21 April dengan tingkat okupansi 100%. Sementara penumpukan kendaraan roda 2 terjadi di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Para pemudik sepeda motor tampak meluber dan tidak tertampung kantung parkir di dermaga Pelabuhan Ciwandan di masa puncak mudik beberapa waktu terakhir. Antrean pun terjadi di setiap dermaga, baik di dermaga reguler maupun pintu masuk check-in Pelabuhan Merak. Sebelumnya, kendaraan mulai memadati Pelabuhan Merak, terutama Rabu malam hingga Kamis dini hari. Saat meninjau kesiapan mudik di Pelabuhan Merak, Banten 11 April lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jumlah pemudik tahun ini melonjak jauh dibandingkan 2022, sehingga
Jokowi mewanti-wanti jangan sampai ada kemacetan panjang yang menghambat pemudik. 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Manajemennya sudah sangat detail, pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus. Saya kira cara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa. Secara umum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut arus mudik 2023 berjalan lancar meskipun ada kepadatan menyusul jumlah pemudik yang melonjak dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya Presiden concern tentang ada masalah nggak gitu. Secara umum saya sampaikan Pak berjalan baik, bahwa terjadi suatu perpanjangan waktu ya ke Semarang lebih lama setengah jam, 1 jam ya, tetapi tidak ada kemacetan di Cipali. Terima kasih Pak Kapolri. Pak, kan tapi hari ini juga mulai ada kepadatan ya Pak dari tadi malam, tapi itu sudah sesuai dengan prediksi Pak? Ya memang kita prediksi 18-19 ini puncak ya. Kepadatan arus mudik diprediksi terjadi hingga 21 April. Sementara arus balik lebaran diperkirakan terjadi mulai 25 April 2023. Para pemudik pasti ingin lekas sampai ke kampung halaman. Tapi ingat, harus selalu jaga keselamatan. Koordinasi antar para pemangku kepentingan juga harus semakin dieratkan agar mudik berjalan aman dan nyaman. Rizka Karisa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.